Selamat datang buat Renaldi Kristanto atau biasa dipanggil Inal. Hai. Thank you Inal udah hadir. Berarti lu akhirnya memutuskan gue mau serius ngedit. Jadi ketika lo itu lu udah tahu gue mau lulus jadi editor. Sampai akhirnya kita bertemu di project Raisa nih, dokumenter. Nah, yang gue baru mulai belajar juga adalah semua proses dokumenter ini, semua kata-kata dari shot ditulis jadi dialog. Karena kan nggak ada skrip. Karena nggak ada skrip. iya sih, benar sih. Kita nggak punya guideline. Membuat lo lebih mudah apa gimana sih transkrip itu? Pertama jauh lebih mudah dengan adanya transkrip. Dan kita nggak ngebuang momen-momen bagus lah. Kan dialog kadang-kadang juga kayak dokumenter kayak Raisa aja ya. Sebenarnya ada beberapa dialog yang ngomongin apa sama gue di-combine jadi satu kesatuan. Dan itu kan kalau base dari ingatan manusia chaos ya. Eksplorasinya bisa terlalu banyak lah. Jadi transkrip itu lu kumpulin itu nanti akan jadi kayak semacam Bible lu ya, kayak gitu ya. Semacam Bible-nya. Dari situ baru kita tulis, kita baca semua, terus ini baru kita kelompokin. Kita kelompokin baru jadilah si post-it itu. Post-it itu udah pengelompokan dari teman-teman sekalian, sebegitu kompleksnya lu. Karena film dokumenter itu, Mas, menurut gue scene apapun bisa jadi pembuka dan penutup. Betul. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-157. Kita kehadiran editor lagi nih. Kita udah sempat editor, sekarang editor karena Tapi ini menarik. Karena kita ingat beberapa minggu yang lalu gue sempat ngerilis trailernya Raisa. Orang ini adalah yang mengedit filmnya. Selamat datang buat Renaldi Kristanto atau biasa dipanggil Inal. Hai. Thank you Inal udah hadir. Thank you. Santai aja dong. Kita kayak ngobrol aja. Aneh Biasa banget kalau tuh. editor hubungannya sama komputer doang. Bener juga. Ya diem doang depan laptop ya, bisa berjam-jam ya. Lu ngedit horor juga tapi ya, Nal? Horor juga, fiksi. Yang terakhir apa horor yang lu edit? Apa Nini Towo ya? Ini tahu, itu salah satu film pertama sih. Terus ada Anak Titipan Setan, tapi itu supervisor sih sebenarnya, nggak yang turun langsung. Kalau ngedit horor awalnya takut gak sih? Enggak sih. Enggak sih. Gue sih kalau ngebayangin ngedit horor di ruangan sendiri itu kayak Kalau editor kan punya asisten. Oh iya, jadi nggak sendiri ya? Iya. Harus berdua tuh. Harus berdua. Gue tanya teman-teman gue yang sound mixing atau editor itu kan lebih sering sendiri. Udah baal dia mah udah aja udah lumayan gitu. baal sih. Iya, lama-lama kalau udah keseringan mah. Editing ya lumayan sih. Dulu sempet ngedit lumayan ngeri sih. Wih, jadi kayak horor. Padahal enggak. Kan kalau ngedit horor tuh susahnya emang harus gelap kan, karena syutingnya pasti gelap kan. Terus waktu itu sempat ngedit apa lupa. Terus tiba-tiba di sebelah ada gerakan, Mas. Ternyata kucing gua. Ya. Sobat Parno udah ya. Iya. Lu ngedit mulai film pertama apa sih? Krisye tuh pertama kali banget gak? Layar lebar. Sebenarnya kan awal ngedit tuh kan karena berdua kan, sama Mas Sentot kan. Itu Mas Sentot tuh karena dosen lu? Karena dosen gua. Diajak. Jadi beruntungnya dulu adalah ketika gua lulus itu pertama kalinya Mas Sentot balik lagi ke film. Oh, jadi sebelum balik ke film full ngajar aja? Full ngajar sama Framebridge kan dia. Oh iya, Framebridge, betul. Iya. Jadi setelah itu ngedit berdua sama Mas Sentot udah gitu. Kenapa dia ngajak lu? Di antara semua mahasiswa kenapa lu yang diajak? Berarti lu istimewa banget tuh. Gila nih. Nilai lu bagus kayaknya ya. Teori nggak terlalu sebenarnya. Gue nggak tahu, harus nanya Mas Sentot sih. Lu berapa lama ikut Mas Sentot? Lumayan sih. Terakhir tuh sampai Bumi Manusia sama lama. Dari Krisye itu yang pertama nggak? Krisye kayaknya yang pertama deh. Krisye pertama sama dia. Gimana dulu dinawarinnya ke Luna? Karena awalnya kan dari asisten. Jadi kayak udah sering ngasistenin, mungkin cocok, dan dia juga banyak. Kan kalau belajar jadi asisten ke editor kan gampang ya, kayak editing gue udah jarang dibongkar nih sama editor gue. Nah nextnya dia mulai nawarin. Itulah Krisye lu ditawarin. Ketika lu ditawarin, pembagiannya gimana Luna? Pembagiannya biasanya ngedit berdua sih kalau waktu Krisye ya. Itu ngedit berdua tuh gimana sih maksudnya? Jadi
kan kita punya asisten lagi buat ngerafkatin bla bla. Asisten kan ngerafkat dulu. Biasanya kalau teman-teman nih asal tahu biasanya abis dari syuting. Coba dijelasin prosesnya tuh. Dari syuting tuh asisten ngerafkat ngikutin dialog skenario dulu. Skenario. Nah baru editor masuk. Nah biasanya asisten masuk, udah gitu aku masuk, baru duduk berdua sama Mas Entot. Jadi abis asisten lu masuk dulu. Itu di Krisya. Di Krisya berarti lu setelah asisten lu touch up perdana lah ya. Touch up perdana, betul. Habis itu baru kerja berdua. After itu baru mulai kerja berdua. Kalau kerja berdua tuh benar-benar biasanya bagi scene berapa gitu? Iya. Atau durasi lah ya? Kalau dulu misalnya kita ngomongin Bumi Manusia gitu ya, perburuan. Itu waktu itu kalau perburuan enak tuh. Karena mereka setelah kelar syuting, jadi pembagian sama Mas Entot adalah dari awal udah calling dulu. Lu mau depan atau lu mau ending? Terus waktu itu gue pilihnya tengah ke belakang deh. Mas Entot depan ke tengah. Nah, nanti begitu udah selesai di edit sama lu, kita jadiin satu, kita duduk bareng. Kita tonton bareng. Kita touch up bareng. So far karena emang mungkin juga gaya editingnya mungkin mirip ya, pemikirannya mirip. Kita nggak pernah ada masalah di situ sih. Jadi cukup smooth tuh di kolaborasi sama dia. Lumayan karena mulai dari Krisya, terus yang bareng lagi sama Mas Entot, Nini Tawa juga bareng ya? Nini Tawa enggak. Enggak. Ini PSP yang bareng ya? PSP bareng. Itu kan komedi tuh tahu. Secara genre kan beda lagi, Bumi Manusia. Pengaruh nggak sih ke perubahan genre itu? Sebenarnya kalau di editing kayak mau ngedit dokumenter, mau ngedit fiksi itu sebenarnya mirip aja sih. Tapi kan mindset kitanya kan. Ketika kita ngomongin misalnya let's say horror, horror kita ngomongin tentang suspense sama surprise. Mana yang bisa kita bikin suspense, mana yang kita bikin surprise. Terus kalau ngomongin action, kita ngomongin aksi reaksi, timing. Jadi kayak cuma masalah mindset ngedit aja sih Mas. Kalau komedi masalah ada punchline, terus ada di komedi pelik tuh ada ritme. Ritmenya nggak dapet nggak lucu. Salah kecepatan potong nggak lucu. Betul. Nah, dari semua genre itu buat lu nih ya, yang paling challenging apa kalau paling challenging sebenarnya drama. Karena drama itu editingnya nggak fisik. Itu lu lakukan di Sidul drama itu kan? Sidul ya. Sidul The Movie 3 yang lu pegang ya? 1 sama 3. Kalau 1 masih berdua sih. 3 udah sendiri. 1 berdua, 2 Mas Entot doang, 3 sendiri. Jadi kalau drama ya balik lagi ketika kita ngomongin action, aksi reaksi siapa tembak siapa kena siapa, timing bener udah enak tuh. Tapi kalau drama kita salah potong atau napasnya di siapa, reaksi siapa yang lebih penting. Itu jadi, dan itu kan pengaruh juga sama performance pemain kan. Mana yang kita harus enhance. Kapan kita kadang-kadang kita napas kosong orang aja bisa jadi sedih. Kalau balik ke lu kuliah ya. Lu tapi emang dari awal ngincar jadi editor enggak? Gue pokoknya maunya jadi editor deh. Jangan kuliah deh, dari sebelumnya deh, bahkan SMP, SMA gitu. Sebenarnya pertama kali bikin film kan SMA kelas 1 gitu kan. Lu bikin film pendek. Lu sebagai sutradara. Bikin film pendek, tapi kan ngedit sendiri. Itu cerita tentang apa? Waduh lupa lagi. Tapi lu ngedit sendiri. Terus ada handycam dulu. Pakai handycam ya bener. Terus udah gitu dulu tuh karena gue bergereja, terus di gereja sering ada video-video pendek kan. Kayak gitulah, bikin film-film gereja. Terus mulai lu ngedit kayak mulai gitu. ngedit, mulai suka. Udah gitu masuk kuliah, biasalah. Lu memang dari awal gue mau IKJ gitu? Iya mau IKJ. Orang tua lu sepakat gak? Enggak tentu. Apa background orang tua lo apa? Papa sih bikin ini desainer kebaya. Oh desainer kebaya. Nyokap ibu rumah tangga membantuin papa. Desainer kebaya masih ada seniman lah. Bener sebenarnya. Sampai akhirnya mereka ya udahlah anak gue mau kesini oke aja. Ya jadi intinya dulu kelas 3 SMA tuh karena nggak tahu sih ada kuliah film. Terus jadi kayak mikirnya karena suka bikin film, terus kayak suka ngulik juga kayak
tadinya mau elektro. Kayak, nah, gue elektro nih. Oh gitu. Kayaknya cocok gitu kan. Terus akhirnya ada temen ngomong IKJ ada kuliah film. Di situ game changing ya kayak pas baca-baca ininya gue suka gitu. Dulu antara dua, IKJ atau Unpad Jatinangor, tapi broadcasting. Ada atau UI sebenarnya broadcast juga ada kan D3. Udah gitu pas ngecek yang Unpad si mata kuliahnya enggak, dia nggak cocok. Ketika ngeliat IKJ ya ini film gitu, dan di sini cocok. Terus pertama kali masuk IKJ standar lah, karena kita belum tahu profesi apa-apa, kita pengennya jadi sutradara. Of course. Berarti terus, memang dulu tujuannya sutradara dulu. Karena masih ya ini aja. Terus ketika itu kan semester 1, semester 2 baru dikenalin editing, cocok. Dan banyak film-film anak-anak akhirnya minta tolong aku buat ngeditin. Terus dan gue mulai nikmatin, dan kedua juga gue ngerasa ya nyaman aja sih di editing. Angkatan lu siapa aja sih yang sekarang kerja di dunia film? Pasti banyak dong harusnya 2000 sih. Enggak banyak. Enggak terlalu banyak. Oh gitu. Padahal senior lu tuh banyak banget yang masih eksis lah di industri. Tapi itu lucu. Jadi itu dari root kampus sih. Jadi kayak IKJ sempat pernah ngadain mata seni kan. Nah itu tuh pas di angkatan gua. Jadi angkatan gua tuh angkatan remote lah, kayak nggak dideketin. Ajis 2000 juga IKJ kan? Ajis dulu senior gua. Ajis tuh senior lu ya? Ajis 2000 berapa ya dia? 2006 gitu atau 2005. Nama lu siapa sekarang yang masih ada di industri? Ada Astrada sih, namanya Rara. Terus ada di IT Zaki, terus siapa lagi ya? Nah, partner gue yang CGI itu anak IKJ, angkatan gue Bintang. Gitu. Iya. Berarti lu akhirnya memutuskan gue mau serius ngedit. Jadi ketika lo itu lu udah tahu gue mau lulus jadi editor. Makanya lu udah ketemu Mas Sentot dari kuliah semester nggak dari awal dong. Mas Sentot dari awal nggak ngajar? Nggak, dari semester mayor tuh semester 4-an lah. Dia ngajar apa sih? Editing. Mas Sentot tuh emang ngajar editing. Kayaknya Mas Sentot tuh ngajar tuh pasti udah lihat ini, punya potensi nih. Nih bisa diajar. Berarti kalau di KJ tuh penjurusan gitu nggak sih? Penjurusan. Jadi lu ambil apa penjurusan? Editing. Akhirnya editing. Iyalah di sana kan yang jadi editing siapa? Alin, Wawan, ya, Mas Pulung, ya. Banyak bener kayaknya kalau yang jadi. Nah, lu berarti mulai jadi editor sendiri itu ini ngambil project sendiri tahun berapa? 2000. Sesuai aplikasi kali ya? Enggak, sebelumnya tuh sebenarnya sekte sama Nini Towok. Sekte tuh William Chandra. Itu project bantuin lah. Itu ada Asmara tuh di sana mah. Iya, ada. Sesuai aplikasi ada Ernest soalnya. Iya, betul. Iya benar. Iya kan, ada kan. Akhirnya nyobain sendiri. Apa bedanya ngerjain sendiri sama berdua? Karena kan lumayan banyak kan sama Mas Sentot ya. Kalau enaknya kolaborasi sama Mas Sentot ya, segila-gilanya kita pasti ada dia yang nahanin. Ada yang jagain. Terus kalau misalnya diskusi sama produser sama sutradara, ya ada dia. Ada seniornya ya. Ada seniornya. Tapi kan memang secara proses mau nggak mau akhirnya lu ketemu dengan lu yang memang harus menjadi bentengnya, bukan lagi lu dibentengin orang kan. Betul. Sampai akhirnya kita bertemu di project Raisa nih, dokumenter. Nah, kenapa lu milih Inal untuk jadi? Waktu pertama gue sama editor. Jadi tim ini kan sebagian besar adalah tim yang sudah biasa ngerjain dokumenter. Line produsernya Lani, Sabila Nurbayani udah biasa ngerjain dokumenter. Katy udah beberapa kali juga. Gue nggak tahu editor yang harus gue percaya siapa. Gue bilang, gue nggak mungkin ngasih orang-orang yang biasa karena bukan nggak mungkin, mungkin aja gue kasih ke Rian atau gue kasih ke Alin. Alin malah yang pernah ngerjain dokumenter kan. Iya, Mbak Alin awal-awal. Cuman mereka kan gue pikir kita waktu itu tuh belum tahu nih project ini mau bakal gimana, mau kemana. Terus Katy ngasih nama, nih ada satu kampus sama gue namanya Inal. Percaya dia bisa dokumenter. Ya udah gue mau percaya. Datang ketemu di kantor. Ya udah gue nunggu aja, gue nggak udahlah ntar nunggu. Gue pikir kan cepat gitu ya. Kita draft 1 lumayan lama ya. Draft 1 tuh hampir 3. Tapi buat dokumenter itu lumayan cepat, Mas. 3-4 bulan tuh lumayan cepat ya. 3 bulan lah ya.
Sebenarnya aku ngedit tuh baru sebulan itu. Oh maksudnya proses 2 bulan dari itu ini transkrip. Jadi kalau itu lamanya kenapa itu kalau dokumen? Nah itu yang lama tadi transkrip mas. Jadi transkrip itu ya. Jadi yang gue baru mulai belajar juga adalah semua proses dokumenter ini, semua kata-kata dari shot ditulis jadi dialog. Karena kan nggak ada skrip. karena nggak ada skrip. Iya sih, benar sih. Kita nggak punya guideline. Jadi buat teman-teman ya, waktu itu proses pertama adalah transkrip. Dulu. Nanti gue akan kasih foto gambar ya. Oh ya kita ada fotonya. Ada foto di mana kalau kita datang ke ruangan editing dia, itu ada post-it yang ditempel full sedinding, itu scene by scene. Syuting hari ini, scene ngomongin apa, terus ada buku. Ya bukunya lumayan. Ya 10 itu kita ngabisin 1 eksemplar HVS by the way. Nah gitu. Hampir kayak 5 skripsi lah ya. Setebal itu dialog. Itu detailnya buat transkrip semuanya ditranskrip. Semua hasil rekaman ditulis ulang. Nah, jadi teman-teman tahu nih proses di belakang ngedit itu tujuannya sebenarnya membuat lo lebih mudah apa gimana sih transkrip itu? Pertama jauh lebih mudah dengan adanya transkrip dan kita nggak ngebuang momen-momen bagus lah. Kan dialog kadang-kadang juga kayak dokumenter kayak Raisa aja ya sebenarnya ada beberapa dialog yang ngomongin apa sama gue di-combine jadi satu kesatuan dan itu kan kalau base dari ingatan manusia chaos ya. Sedangkan kita juga di editing ketika kita film fiksi kita punya alkitabnya. Kita punya kitabnya skrip. Kalau ini kan nggak ada. Betul. Kayak apa ya? Eksplorasinya bisa terlalu banyak lah. Jadi transkrip itu lu kumpulin itu nanti akan jadi semacam Bible lu ya kayak gitu ya. Semacam Bible-nya. Dari situ baru kita tulis, kita baca semua, terus ini baru kita kelompokin. Kita kelompokin baru jadilah si post-it itu. Post-it itu udah pengelompokan dari teman-teman sekalian sebegitu kompleksnya lu. Karena film dokumenter itu Mas menurut gue scene apapun bisa jadi pembuka dan penutup. Betul. Sementara kalau menarik itu kata-kata lu tuh. Feature kita tuh udah diarahkan sama skrip bahwa scene pembuka kan adalah ini scene ending adalah ini. Nah kalau dokumenter sangat open berarti scene apapun bisa jadi pembuka dan penutup. Iya betul. Menarik loh itu. Itu kita bahkan di awal Inal ngasih draft 1 sampai akhirnya sekarang itu kita berubahnya berkali-kali. Kita lumayan. Kita at least punya 4 versi Mas. Iya. Ada 4 versi. Ada 4 versi yang beda semua gitu. Oh gitu. Akhirnya dipilih yang versi sekarang. Akhirnya dipilih yang sekarang lah ya. Raisa aja nonton baru versi 3. Iya benar. Versi 3. Kita nonton bareng versi 3. Terus gue FGD sekali lagi. Gue FGD kecil. Sebenarnya masukannya nggak banyak. Tapi setelah ngobrol sama dia jadi kita bongkar. Gue kayaknya masukan ini kayaknya menarik buat kita eksplor. Jadi ini yang sekarang yang nanti akan rilis di bioskop ini adalah versi yang ke-4. Jadi versi loh, bukan draft versi ya. Bukan draftnya lebih banyak lagi. Kalau draft 1, 2, 3, 4 tuh dari versi 1 dirubah. Tapi ini versi 4. Jadi dari awal sampai akhir awalnya sama endingnya berubah semua. Dan gue sih paling ini draft yang versi yang paling gue suka sih. Akhirnya juga gue bilang ke Kathy kayak dari materi apa yang ada ini the best version sih. Kalau mau dirubah-rubah dikit ya bisa, tapi ya ini udah gitu. Jadi yang merubah tuh draftnya sekarang gitu. Walaupun itu udah picklock lah sebenarnya. Udah picklock lah ya. Udah. Tinggal mengisi. Nah salah satu kesulitannya dokumenter juga adalah footage ya. Kita dengan mudah, editor dengan mudah ngambil di internet, ngisi, tapi habis itu prosesnya adalah minta izin. Iya benar. Copyright itu urusannya bapak ini. Copyrightnya agak gampang itu. Copyright gambar, termasuk copyright lagu. Iya benar. Lagu ini milik siapa, diciptain oleh siapa, masteringnya punya siapa, publishingnya di mana, wah. Iya. Ya pengalaman lah, at least ngerasain. Soalnya kalau menurut gue kenapa gue bilang durasi ngeditnya cepet ya Mas ya. Karena sebenarnya kan ini kayak kita proses penulisan dan editing at the same time kan. Dan biasanya kayak ini kan gue ngedit itu yang udah setelah transkrip ya, itu 2 bulan Mas. Itu lumayan cepet sih. Ya fiksi aja segitu kan sebulan setengah 2 bulan kan. Betul. Ini termasuk cepat lah. Termasuk cepat lah ya. Walaupun dari kalau kita mau ngurut dari ini direncanakan itu masuk hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun dari 2022. Nah, jadi ini project dokumenter lu yang keberapa ngedit? Sebenarnya kedua.
Yang pertama apa? Okay. Yang pertama ada satu film tapi nggak tayang. Ada masalah rights juga sama. Oke. Apa tantangannya menurut lo ketika ngerjain dokumenter Raisa? Iya. Tantangannya pertama ketika ngobrol sama Kang Soleh, ya balik lagi Raisa kita ngelihat di media sosial atau apapun nggak punya masalah. Iya, benar. Ngerasanya kan datar, bla bla bla. Itu yang jadi tantangan sebenarnya. Gimana kita mengeluarkan dinamika di film ya? Betul. Itu suatu hal yang itu hal yang challenging sih kalau menurut gue sih. Itu challenging di sana sih. Ya paling nggak sih gue sih ya bias kalau gue yang ngomong. Gue sih happy banget sama fans ini. Teman-teman nonton aja mulai tayang 6 Juni 6 Juni 2024. 2024. Benar salah gue masih lama banget. Angkanya cantik sih. 6 2024 di mana tanggal yang bertepatan dengan tanggal ulang tahun Raisa. Dan orang tahu loh ulang tahunnya keberapa nggak usah ditebak. Nggak usah tebak udah. 6690 akunnya tuh. Orang dia kan ngedit berdua ya, ada Fajar ada Fajar. Udah hafal lagunya sampai Mas. Tuh. Iya. Hafal udah jadi Yo Raisa dia. Udah. After premiere katanya mau daftar kita Yo Raisa. Raisa ya. Cabang Kokas. gue hafal lah lagu Raisa tapi yang basic-basic lah, yang single-single. Sampai tadi di lagu ini Inal tuh banyak ngeluarin lagu yang di luar single 1 2 3 lah. Kenapa lu banyak ngeluarin di luar single 1 2 3? Sebenarnya ketika kita ngedit terus baru kita cari sih musiknya. Iya. Mana yang cocok dengan kata-kata terus ininya. Gue jadi tahu ada Raisa lagu ini. Gue jadi suka lagu yang ini. Iya, ada beberapa tapi juga. Gue balik lagi sebentar ya ke Raj. Tapi kalau urusan lagu yang ini gak akan terlalu ribet karena kan Juni Records ya. Belum juga sih. Ini masih dalam proses sih. Semoga kita semua bisa menyelesaikannya. Total akan ada 19 lagu di film ini. 19 ya? 19 lagu. Tapi mostly di label company dia kan di records di Juni kan. Enggak juga karena setiap lagu itu biasanya diciptakan oleh beberapa orang. Yes. Nah, Raisa dan beberapa. Nah, biasanya tiap lagu itu publishingnya di siapa, masternya di siapa. Iya. Jadi harus dapat izin dari dua-dua itu. Betul. Iya. 19 lagu kebayang gak tuh? Lo akhirnya 2000 berapa ya bikin 2019 ya bikin organism ya? Gak juga sih. 2015 sebenarnya. 15. Oh. Itu lo bilang tadi itu yang company lo itu. Iya, Inal akhirnya membentuk organism. Jadi ketika lo bikin itu buat semua kan sekarang organism ini teman-teman editor offline juga, grading juga, special effect atau CGI juga. Oh lu ngerjain dia CGI juga dulu. Iya, dia ngerjain ada orangnya lagi. CGI Siksa Kubur kemarin di organism. Oh, oke. Awalnya langsung mau gitu apa editor offline dulu? Enggak, sebenarnya kayak pertama kali itu kan pas lulus kuliah Mas. Pas lulus kuliah ketemu partnerku. Dia udah almarhum Wiki. Temennya Katy waktu itu kan. Iya, gue dengar ceritanya tuh. Jadi dulu tuh aku emang fokusnya di offline editing. Gue tuh masalah CGI, masalah online goblok banget lah. Nah, si almarhum Wiki ini anak online, anak CGI, terus bikin kantor. Awalnya emang mau full post dalam artian emang karena kita suka aja sih, karena gue specialty-nya di offline. Wiki palingnya di orang kalau mau dapat one stop service semua dapat. Terus akhirnya dia meninggal. Terus setahun atau 2 tahun kemudian gue ngajak si Bintang Sarah as supervisor CGI yang sampai sekarang. Gitu. Akhirnya berlanjutlah sampai sekarang. Waktu itu termasuk grading, berarti grading tuh naik turun waktu itu karena nyari anaknya. Karena konsepnya emang berarti awalnya memang editor dan offline dan special effect. Sekarang akhirnya semua karena dapat anaknya aja yang emang. Tapi maksudnya apa yang bikin lu itu pengen masuk juga tuh CGI? Karena ada orangnya sih Mas. Basically karena gue suka film, gue suka nonton film, terus kayak CGI kalau gue punya anaknya, gue bisa nge-supervisi doang. Oh gue sukanya kayak gini. Ntar teknisnya tolong kayak gitu. Karena sesimpel itu aja sih Mas, karena gue suka bla bla bla. Dan kedua juga secara ketika gue ketemu Bintang dan cocok dan akhirnya kita mulai ngeritis ke film. Karena
balik lagi mimpi gue kenapa gue bikin organisme adalah karena gue suka ngedit, karena gue suka film, gue pengen milih film yang gue edit aja. Jadi bisa dibilang organisme itu nantinya akan menjadi semacam one stop shopping untuk post production ya, kayak gitu betul. kan. Aimingnya ke sana ya. Aimingnya ke sana. Dari offline sampai online lah Nah, bisa dari tuh. offline ke online. Jadi ya balik lagi ketika sekarang kayak 2 tahun yang lalu kan mulai masuk ke film CGI kita mulai rame. Akhirnya gue mulai suka karena secara bread and butter gue terpenuhi mas. Gue nggak harus, gue nggak harus sesibuk dulu ngambil film. Banyak. Mungkin orang jadi kayak ngeliat, oh Inal tuh secara list nggak banyak pekerjaannya, tapi kan di organismenya memang banyak. Ya, kurang lebih kayak maksud gitu. gue itu juga nggak salah sih, Inal. Bukan berarti lo kan memang membuat organisme kan membuat ekosistem kan. Iya, sebenarnya ekosistem. itu. Ekosistem yang bisa berjalan yang nggak harus bergantung semua sama lu. Tapi paling nggak semua kan supervisor under lu intinya gitu. Orang-orang ini adalah orang yang terpilih dari lu. Gitu. Mirip sama teman-teman kita yang lain lah. Mas Pulung menciptakan Super E, mungkin Alin menciptakan si Rumah Kecil Pus yang memang nggak bisa bergantung sama satu nama. Tapi siapapun yang mengerjakan di organisme, ya standarnya ada standarnya segitu. sama. Betul. Jadi nggak ada masalah sih itu. Terakhir tuh Siksa Kubur yang lu kerjain scene ending tuh CG scene ending itu dulu berarti ya? Itu berdua sebenarnya sama Lumin. Karena waktu itu waktunya dipotong jadi lebih tight terus. Nah lu kalau pembagiannya seperti apa sih sama dengan scene aja lah ya? Biasanya scene. Di scene aja ya. Biasanya scene. Ular tuh CG kan? Ular kita semua. Ular tuh CG kan yang masuk Ular CG. Udah tayang sekian minggu udah boleh kita bahas lah ya. Udah boleh kita bahas lah ya. Terus scene yang terakhir di kuburan itu juga kan gitu. Iya. Itu loh apa rapi kok ularnya. Rapi. Ular itu adalah kunci cerita dari film. Itu rapi soalnya. Rapi banget itu. Mungkin sampai detik ini tayang masih terjadi pro dan kontra mengenai cerita itu gimana. Lo tebak sendiri lah itu mah masing-masing punya ini persepsi sendiri sendiri. soal cerita. Apalagi Nal menurut lu yang bisa lo kembangin di organisme apakah mungkin nextnya kayaknya PH juga deh kan lu masih punya gue masih pengen jadi sutradara mungkin nggak? PH enggak sih saat ini kayaknya karena ya emang ya after lulus kuliah dan berprofesi sebagai editor emang gue suka di post pro dan keahlian gue di post pro ketika PH kan beda beda. Jadi dia memang lu cari strength lu aja, strength lu memang di post pro. Dan gue juga lebih percaya ketika gue nemuin orangnya, gue lebih pede. Dan gue belum nemu orangnya dan emang belum tertarik juga sih mas kayak. Kalau post pro berarti yang bergeser masih mungkin sound nih. Iya, mungkin sih loh. Bisa dong sound mixing mungkin aja. Sound, sempat kepikiran sih sebenarnya. Sempat kepikiran sih sound design. Sound design ya, cuman mungkin harus salah satunya yang modalnya lumayan besar kan peralatan ya. Peralatan, harus modal lagi gitu ya. Licensing juga kan sama. Jadi lu udah berapa kali main ke kantornya juga dong ya, Inal? Udah, ini lagi dalam proses ke kantornya terus karena menuju tayang mah pasti begitu. Kantornya tuh unik mas. Salah satu kantor biasanya orang di gedung dia di Kokas mas. Iya makanya dia kantor lo di mana? Bukan di Kokas gitu. Kantoran ya. Kantornya beneran gedung. Makanya kemarin gue pertama kalinya beberapa minggu yang lalu datang ke kantornya weekend. Nggak ada kehidupan. Iya. Ya karena kan biasa mereka ramenya cuma weekday doang kan. Tapi lu kerja terus kan gitu kan. Nggak ada poin positifnya kalau di kantor itu buat karyawan ya kerjanya berarti Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu libur. Enggak juga kan? Sebenarnya kalau masalah Sabtu Minggu libur itu dari dulu mas. Jadi dari kuliah, dari pas kuliah emang ngobrol-ngobrol sama Wiki. Kenapa bikin organisme? Cerita dikit ya tentang organisme. Boleh dong. Cerita panjang juga boleh. Ntar diedit ya. Ya intinya adalah ketika keluh kesal gua sama Wiki waktu itu adalah ketika kita freelance dan apa-apa kan lumayan pembayaran nggak turun terus kayak kapanpun lu ditelepon lu harus ke kantor nah kayak nggak ada liburnya ya. Nggak ada liburnya akhirnya itu udah gue terapin setelah pertama kali bikin organisme adalah kita mau coba bikin kantor yang profesional aja dalam artian dari dulu itu kita Sabtu Minggu libur sebenarnya. Itu dari pertama kali sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang. Tapi kalau ada mendesak
Bisa. Nah, kecuali kemarin waktu trailer mau tayang itu Sabtu Bisa. masuk Bang. Iya, ada itu special itulah, case lah. special Tapi- case. tapi Tapi enggak. selalu kita sampaikan kalau Sabtu Minggu kita biasanya libur. Jadi kalian Sabtu Minggu tuh nggak kerja? nggak kerja. Menarik ya, Dit. Karena ya buat kita showbiz industry itu menarik kayak sih. ya karena gue editor juga, gue ngerasa mungkin semua yang bergerak di dunia kesenian mungkin paham kayak ketika lu punya kehidupan yang layak dan sehat, lu bisa berkarya lebih. Jadi lu kerja itu benar-benar produktif di Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu lu nggak sentuh tuh kerjaan. Enggak. Itu dulu kita sempat bermasalah sering di dunia iklan. Iya itu. Kita selalu di blacklist sama agensi banyak kan karena itu. Karena nggak mau Karena lu nggak Sabtu Minggu lu nggak mau kerja. Makanya tadi obrolannya gitu kan. Iya. Ya iklan kita udah nggak terlalu ambil. Ya karena Sabtu Minggu itu. karena mereka ngejar mereka benar. bisa, Mereka harus yang ada kita disuruh ngikutin mereka agak Betul. berat Iya, kan. betul. Kalau mereka mau ngikutin ritme Dan kerja ternyata organisasi. dengan lu menerapin kayak gitu, it works Berhasil. ya. Bisa kan? Dan karyawan lu juga pasti kan secara mental dan secara jasmani rohani itu lebih sehat, Sehat kan ya, gitu. lebih Nah, jangan-jangan gak ada yang kena mental health tuh di kantor dia tuh. nggak tahu Ya itu harus walau dites. kadang mah harus dites. pasti keadaan mendesak sekali dua kali mah ada Normal, aja ya, normal, normal. gitu kan. Iya, Selama normal bukan lah. hal yang rutin lah Iya kan. normal. Ya kayak lu bilang mau tuh kan hari Sabtu Iya, kerja karena kan? kita Selasanya mau tayang. Dan itu selalu ketika ada Sabtu Minggu kita masuk, biasanya emang produser selalu ngomong ke klien, biasanya kita libur tapi kita masuk. Iya. At least itu aja gitu. Iya. Kemarin soalnya mendadak kita terpotong libur lebaran tuh. Iya, Oh itu iya, panjang betul. banget itu. Panjang tuh kemarin libur lebaran. Gue yang deg-degan mau tayang nih. Iya. Boleh kan masuk dulu, boleh ya udahlah gitu. Iya, Enggak, iya. tapi ngebut lah waktu itu kita cukup ngebut, sisanya disehatkan kembali. Iya. Tapi dari semua yang lo kerjain ya, kan sekarang organisme kalau dilihat akhirnya fokus postnya tuh lebih banyak online kan dibanding offline. Lu sendiri sebenarnya rindu masih pengen setiap tahun selalu gue ngerjain minimal satu lah gue offline gitu nggak sih? Masih ini ya. Sebenarnya dulu balik lagi, jadi ada era di mana kita switch banget dari iklan ke film. Iya. Itu tuh sebenarnya pas COVID. Oh. Ketika COVID iklan hancur bla bla bla. Masuk film. Sedangkan film buat PHP besar mereka punya stok. Iya. Iya, betul. Lu sempat ngerjain video klip juga kan ya? Video klip Andin ya? lucu-lucuan lah video Lu klip. sebagai sutradara. Enggak sebagai editor. Jadi di situ switch. Nah di situ juga ketika di situ gue sebenarnya waktu di iklan itu gue masih aktif di ngedit. Oke. Tapi setelah switch karena ada huru hara COVID itu, ya kantor butuh perhatian lebih. Iya. Ngerti. Lah akhirnya gue emang nggak vakum dulu. Oke. Vakum ngedit, bla bla bla, terus baru mulai aktif ngedit lagi itu tahun kemarin. Oh. Si On Demand sama On Demand, betul. Katarsis. Oh. Series ya. Series. Jadi tahun lalu lu ada On Demand Day, ada Katarsis ya. Apa bedanya menurut lu Nang ngedit series sama film? Film. Katarsis tuh tayang di video kan? Di video. Mana video 60 menit kurang lebih satu episode Ya, kan? 60 kali 8 ya. Series lebih capek sih. Iya dengan Dengan apalagi durasi series dan yang durasi tight. panjang gitu ya. Dan juga waktunya juga gak banyak juga Iya, kan nggak dikasih banyak. kan. Gak banyak dalam series itu. Kalau film lebih Waktunya punya lebih napas banyak, lah. lebih punya Kita nafas. punya energi buat FGD dulu kah Iya, atau betul. diskusi Lu dulu. Katarsis berapa lama lu ngedit? 2 bulan itu. Cepet sih. 2 bulan. 480 menit kurang lebih Iya, ya. kurang lebih. Iya, gua kadang-kadang Plus minus sih. kalau suka daftaran series tuh Series. capeknya gitu karena Iya. series tuh kan kayak bikin 3-4 film ya. Iya, betul. Sebenarnya. Akhirnya kita bikin 3-4 film aja. Iya. Makanya teman-teman OTT Tapi bukan kita budgetnya juga nggak nggak mau. untuk 3-4 film sebenarnya. Lah kan. iya, Betul. makanya. Buat semuanya, maksudnya nanti kan buat Jadi kita nontonnya kadang tuh juga, menolak buat itunya kan juga. bukan karena nggak mau, Iya. lagi mau fokusnya di mana. Betul. Tapi secara pekerjaan organisme banyak kan pasti masih film ya Masih film dibanding sekarang. series ya. Selain Sisa Kubur terakhir yang lu lagi kerjain apa? Vina. Vina, Vina. yang akan tayang Vina ya. Yang akan tayang Vina. Terus ada 2 episode di seriesnya Bang Joko yang Netflix.
ini Nightmares and Daydreams. Itu kita pegang 2 episode. Oke. Kalau udah dipegang Joko udah tenang. Joko udah percaya di situ dah. Lagi ngedit dong sekarang nih. Oh, udah kelar. Udah kelar ya. Udah kelar. Oh. Iya. Gitu. Yang lucu tuh diantara list yang diedit sama Inal tuh ada satu omnibus tuh nyelip ya. Apa? Quarantine Tales ya. Tales ya. Quarantine Tales ya. Itu kalau omnibus lu ngeditnya per part lu nya aja berarti. Part gue nya doang. Baru tapi itu online-nya di gua. Semua. Jadi semua. Jadi nyambungin sahih itu mau gue tanya. Yang menyambungkan dari semua ini editor siapa? Lu kan juga kan? ujung-ujungnya. Online ya. Online ya. Cuma sebenarnya dia omnibusnya kan berbentuk ke film 1 lanjut film 2, film 3, film 4. Bukan yang digabung. Bukan yang digabung. Oke. Iya. Gitu. Jadi apa impian lu yang belum tercapai Nal kira-kira Nal? Lu pengen banget gini, ini kayaknya someday gue mau deh gini. Iya, apalagi goals selanjutnya. Goals lagi selanjutnya buat organism. Boleh buat organisme baru juga. Ya buat organism kita juga lagi mau mulai ke arah ngebenerin workflow syuting. Karena kan visual effect nggak lepas dari syuting. Dan sedangkan sering banget kita visual effect itu cuma di calling ketika syuting udah kelar. Iya. Akan jauh lebih baik ketika proses itu bahkan belum terjadi. Menarik. Bisa nggak itu? Bisa, udah banyak. Yang melakukan banyak itu. yang dilakuin PH melakukan seperti itu juga. Betul sih, karena kemarin gue juga beberapa film agak lain, termasuk Kakak Bos yang lagi post dari awal udah, karena supaya treatmentnya lebih enak, strateginya kita harus ngapain nih buat scene yang ini. Dan secara kualitas dan budget wise-nya jadi lebih enak. Betul. Kayak ini nggak bisa achieve di CG setengah syuting. Nggak usah CG semua lah paling gitu. Malah itu lebih bagus. Bisa diiniin ya. Bisa diefektifkan sebenarnya. Diefektifkan dan hasilnya juga pasti jauh lebih baik. Bener sih. Kalau secara editing apa ya? Gue pengen ini buat lu pribadi kan? Buat gue pribadi gue pengen ngedit film musikal. Drama musikal. Belum pernah ya? Belum. Saya mau ada drama musikal. Soalnya ya balik lagi drama tuh genre yang lumayan sulit di editing. Apa bikin lu tertarik untuk jadi editor di film drama musikal? Gue suka film drama. Iya. Terus gue juga suka lah, gue suka ngedit, dan musikal tuh satu yang lumayan sulit lah dari editing. Karena kita ngomongin kita harus pintar motong lagu, kita harus ngesingin, terus kita harus lumayan kompleks. Ini dan gue nggak tahu lagi. Dan drama musikal tuh menurut film musikal lah ya, film musikal juga di Indonesia menurut gue suatu hal yang tantangannya cukup tinggi. Itu juga sebenarnya di luar juga sama sih Mas. Iya. Kalau kita ngomong numbers kayaknya nggak semua film musikal luar juga laku juga. Apa film musikal paling lu suka Nal? Film musikal La La Land bagus banget. La La Land berhasil ngegabungin antara komersil dan ininya mereka. Iya. Walau film Indonesia tuh yang paling gue inget Biarkan Bintang Menari sebenarnya. Itu. Udah setelahnya tuh udah lama banget. Indonesia memang sebenarnya waktu salah satu film Mas Teguh Karya juga ada kan. Iya. Keterangan kereta kalau nggak salah. Sebenarnya kalau mau ngomong musikal Petualangan Sherina musikal. Petualangan satu Sherina dua musikal. Lebih musikal satu deh. Dua ada actionnya ya. Tapi masih musikal lah satu dua gitu. Ya semoga lah ya. Semoga lu berjodoh dengan proyeknya. Siapa tahu gua akan bikin musik. Iya makanya. Ini kan udah pembicaraan kan. Ini tinggal manifest saja kan. Manifest saja. Amin. Ya semoga proyek kita bersama Raisa yang tayang tanggal 6 Juni ini bisa diterima di masyarakat ya. Amin. Nah, terima kasih sudah hadir di sini waktunya. Terima kasih Mas. Terima kasih sudah berbagi. Semoga kita bisa bertemu di proyek-proyek berikutnya ya. Amin. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Terima kasih yang udah nonton di episode ke 157. Sehat-sehat semua. Kita ketemu lagi di episode 158. Terima kasih teman-teman.